hipertensi sendiri kita kenal sebagai tekanan darah tinggi. Hasil ini diperoleh dari pengukuran tekanan darah, ya, terutama untuk nilai sistoliknya dari 140 mm Hg atau lebih dan diastoliknya dari 90 mm Hg atau lebih. Hasil ini didapatkan dari minimal 2 kali pengukuran tekanan darah dengan intervalnya 1 minggu. Hipertensi sendiri dikenal sebagai silent killer, artinya dia bisa tanpa gejala, tanpa ada keluhan, tapi sudah menimbulkan komplikasi-komplikasi lainnya. Dari data dari Riskesdas 2013 dan studi di Puskesmas dikatakan bahwa hanya sepertiga dari penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan dan hanya 0,7% yang minum obat anti hipertensi. Ya, yang ini klasifikasi dari International Society of Hypertension tahun 2020. Untuk tekanan darah sendiri di sini dikatakan normal apabila tekanan darahnya ini di bawah dari 130 mm Hg untuk sistolik dan diastoliknya di bawah dari 85 mm Hg. Ini untuk dewasa, ya, dari 17 tahun ke atas. Kemudian untuk high normal itu dari 100 di bawah 140 sampai 130 untuk sistolik. Kemudian untuk diastoliknya dari 85 sampai di bawah 90 mm Hg. Untuk hipertensi grade 1 ini dari 140 sampai di bawah 160 untuk sistolik dan 90 sampai di bawah 100 untuk diastolik. Untuk hipertensi grade 2 ini dari 160 ke atas, ya, untuk sistolik dan 100 mm Hg ke atas untuk diastolik. Kita lanjut, ini untuk cara pengukuran tekanan darah, ya. Untuk pengukuran, penting 15 menit sebelum pengukuran ini dipastikan bahwa pasiennya tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga tidak minum kopi. Kemudian ini pakai alat otomatisnya, kita pinvernya. Nah, ini postur pasiennya juga harus diperhatikan. Pertama, pasien duduk bersandar punggungnya pada kursi. Kemudian bagian tangannya juga dilihat sini setinggi dengan jantung. Kakinya juga tidak boleh terlipat, harus lurus, ya. Terus pasiennya diminta istirahat dulu 5 menit saat pengukuran. Lalu diukur ukuran lingkar lengan atasnya, ini untuk menentukan cuff-nya. Jadi beda-beda setiap pasiennya cuff-nya. Nah, jadi ditentukan ukurannya. Kemudian kita pakai cuff yang sesuai. Biasanya dilakukan hanya pada lengan kiri, tapi lengan kanan juga boleh. Nah, ini untuk cuff-nya sendiri langsung di atas kulit, ya, tidak ada pakaian di bawahnya. Setelah itu saat pengukuran juga pasien tidak boleh berbicara. Nah, ini dinyalakan alatnya. Kita bisa lihat di sini cuff-nya dia mulai melonggar, kemudian akan mengempis, ya, secara otomatis. Dari alatnya nanti bisa dibaca tekanan darah sistolik, diastolik, dan juga nadi. Nah, ini hasilnya langsung dicatat. Ya, bisa pakai HP atau ditulis, tapi jangan cuma diingat aja. Ini dicatat, kemudian dicatat juga tangan kanan atau kiri. Lalu ulang lagi 2 kali pengukurannya dengan interval 1 menit, ya, kemudian dicatat. Nah, yang kita ambil ini adalah rata-rata tekanan darahnya. Apabila rata-ratanya di atas 140, untuk sistolik, di atas 90 untuk diastolik, maka dikatakan ini ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, kalau memang ada, langsung dirujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nah, untuk hipertensi sendiri ini dibagi menjadi 2, ya, berdasarkan penyebab, yaitu ada hipertensi primer atau esensial. Ini pada sebagian besar pasien, yaitu 90%, jadi penyebabnya tidak diketahui. Dan hipertensi sekunder, yaitu penyebabnya bisa diketahui, biasanya akibat penyakit ginjal atau jantung. Nah, ini hanya sebesar 10%. Kita bisa lihat di sini, ya, ini lumen pembuluh darah, ya. Pada orang normal pembuluh darah ini dibandingkan dengan hipertensi,
pada hipertensi terjadi penyempitan dari lumennya sendiri. Ya, kemudian ini jadi kaku pembuluh darahnya dan kehilangan elastisitasnya. Komplikasi hipertensi sendiri banyak ya. Yang paling sering ini bisa stroke kalau kena di otak, kemudian mata bisa terjadi kebutaan, pada jantung bisa terjadi kerusakan atau gagal jantung, dan juga bisa terjadi kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal. Untuk hipertensi dan kerusakan otak nih nggak cuma stroke aja. Stroke itu kan yang biasanya kita untuk gejalanya jelas ya. Jadi ada kelumpuhan atau kesemutan baal sebelah sisi ya. Itu karena kenanya di pembuluh darah yang relatif lebih besar. Tapi bisa juga terkena pada pembuluh darah otak yang lebih kecil. Jadi gejalanya lebih halus. Dia mengarah ke vaskular demensia. Jadi gejalanya itu misalnya gangguan memori, kemudian gangguan perilaku, gangguan berbahasa, komunikasinya terganggu. Nah itu kalau misalnya kita lakukan MRI ternyata terkena pada small vessel. Jadi pada pembuluh darah yang lebih kecil, kita bisa lihat di situ adanya white matter lesion atau disebut dengan silent brain infarction. Kemudian juga apabila aliran darah ke otaknya menurun atau adanya gangguan ritme jantung atau gagal jantung, itu bisa mengakibatkan gangguan kognitif ya. Jadi pasiennya suka lamban, lemot kalau diajak ngomong, nah itu bisa jadi. Ini dari penelitian yang lain juga dikatakan bahwa adanya peningkatan tekanan darah pada pagi hari. Di sini yang kita bisa lihat nih pada bangun tidur ada beberapa pasien yang kenaikan tekanan darah. Ini menyebabkan resiko terjadinya silent cerebral infarct yang meningkat nih. Pada yang non search ini 37%, pada yang morning search dia 54% lebih tinggi. Dan juga resiko terjadinya stroke di sini ya kita bisa lihat lebih tinggi pada yang ada morning search ini sebesar 2,7 kali daripada yang non search. Kemudian kita fokus ke hipertensi dan stroke ya. Untuk hipertensi sendiri ini merupakan faktor resiko mayor terjadinya stroke, di mana 50% kasus stroke ini berhubungan dengan hipertensi dan 34,1% penduduk ini menderita hipertensi dari keseluruhan total ya. Hipertensi sendiri bisa menyebabkan stroke paling banyak iskemik itu sumbatan. Itu sebanyak 80%. Kemudian sisanya itu perdarahan otak 15% dan perdarahan subarachnoid sebesar 5%. Untuk definisi stroke sendiri ini merupakan penyakit pembuluh darah otak. Jadi kelainan ini disebabkan oleh kelainan pada pembuluh darah otak. Dari WHO sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis vokal atau global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Jadi otak kita itu kan ada dua bagian ya, kanan dan kiri. Seharusnya kanan dan kiri ini sama simetris. Jadi kalau apabila terdapat keluhan, misalnya sebelah lebih berat, ada kelumpuhan satu sisi atau kesemutan sebelah sisi tanpa ada penyebab lain, nah itu kemungkinan adalah stroke. Kita lihat gejala stroke ya. Nah ini tanda dan gejala stroke. Akronimnya segera KRS ya. Pertama senyum tidak simetris, gerakan kaki, tangan lemah, sisi bicara pelo, kebas, baal, sisi tubuh, rabun, gangguan penglihatan, sempoyongan, vertigo atau pusing berputar. Ya, jadi untuk stroke ini tidak ada peringatan sebelumnya, tiba-tiba aja. Nah ini kalau ada gejala ini segera ke dokter. Sesuai dengan slogannya ya, segera ke RS, yaitu singkatannya. Kemudian untuk stroke sendiri di sini kita bisa lihat ada yang sumbatan. Iskemik ini sumbatan dibagi dua. Nah ini stroke trombosis. Jadi ini pembuluh darah di otak ya. Di sini kita bisa lihat adanya plot penyempitan, aterosklerosis, kemudian ini terjadi trombus. Ya, jadi ada blok di pembuluh darahnya, sehingga aliran darahnya nggak bisa ke sini ya, pada mengalir ke sisi yang sebelahnya. Nah, jadinya harusnya dia dapat nutrisi oksigen dari pembuluh darah ini jaringan otak, jadi tidak bisa. Jadi kerusakan jaringan pada otak. Kemudian yang emboli boleh? Nah ini emboli. Emboli ini biasanya dari pembuluh darah besar yang dari jantung. Ini pada contohnya pada arteri karotis ya. Nah ini plaknya lepas, terbawa aliran darah sampai ke pembuluh darah otak yang lebih kecil. Nah ini
akhirnya terjadi kerusakan. Bisa terjadi gangguan bicara, kelemahan sebelah tubuh, dan lain-lain. Struk perdarahan nih, jadi pembuluh darahnya seperti ban yang benjol nih, kemudian mudah pecah. Pecahannya ini mengakibatkan keluarnya darah sampai ke jaringan otak. Nah, ini disebut perdarahan otak. Tergantung lokasinya, kalau lokasinya di otak disebut ya perdarahan otak. Ini untuk faktor resiko struknya, untuk struk sendiri ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah itu seperti usia ya di atas 55 tahun, kemudian jenis kelamin pria, ras tertentu, dan juga genetik riwayat dalam keluarga. Yang dapat diubah ini ada dari penyakit-penyakit darah tinggi terutama ya, kemudian diabetes, obesitas, dislipidemi, gangguan jantung ya, ada pengentalan darah, itu juga perlu pengobatan rutin. Jadi harus terkontrol dengan baik, bukan cuma minum obat terus, tapi harus tercapai nilai yang optimal. Jadi harus dalam batas normal gitu ya. Kemudian untuk pola hidup sendiri ini juga berpengaruh, seperti kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, kemudian ada kontrasepsi hormonal terutama estrogen, stres, migrain, kemudian konsumsi alkohol dan rokok. Nah, ini perlu modifikasi gaya hidup ya. Kemudian untuk stroke, resiko yang usia muda itu bisa juga, bahkan bayi pun bisa terkena stroke ya. Jadi untuk usia muda biasanya paling banyak itu terkenanya akibat penyakit jantung, misalnya penyakit jantung rematik, atau pada wanita muda sering ada PFO. Itu kasus yang Hailey Bieber itu karena ada PFO, jadi ada patent foramen ovale. Kemudian bisa juga karena infeksi seperti vaskulitis, adanya autoimun seperti SLE, antifosfolipid syndrome itu juga bisa, atau pada pengentalan darah ya, seperti defisiensi protein C, protein F, antitrombin, itu biasanya ditemukan pada usia yang lebih muda ya. Kebanyakan memang tidak terdeteksi, makanya diperlukan medical check up. Kemudian kalau pasien stroke masuk ke rumah sakit itu biasanya kita masuk langsung lewat IGD akut ya. Dari IGD nanti dianamnesis secara singkat, pemeriksaan fisik, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Nanti kita bisa tentukan ini stroke-nya sumbatan atau perdarahan dari CT scan. Ini kita lihat ya, ini CT scan yang normal yang paling sini. Ini dua sisi otaknya sama. Kemudian yang sebelahnya ini adalah stroke iskemik, lebih hitam, kelihatan ya, sini lebih hitam, atau sumbatan. Nah, kalau sumbatan biasanya kita langsung untuk rekanalisasi, itu dengan trombolisis intravena atau mechanical thrombectomy. Kemudian kalau perdarahan kita bisa lihat dari CT scan-nya nih, ya ini perdarahan, yang ini yang lebih putih. Nah, ini adalah perdarahan otak atau intracerebral. Kemudian kalau di celah-celah otak ini namanya perdarahan intraventrikular. Yang ini yang mengikuti garis-garis otak nih, sulcus gyrus, ini disebut perdarahan subarachnoid. Jadi bisa dibedakan dari CT scan kepala. Nah, kalau perdarahan kita nanti akan tentukan ini perlu dioperasi atau enggak. Operasinya apa? Apakah diambil atau dipasang shunt? Itu nanti tergantung indikasi ya. Kemudian untuk obat-obat simptomatis bisa dengan oksigenasi, kalau ada darah tinggi dikasih obat antihipertensi, kalau ada diabetes kasih obat anti diabetik, atau kalau ada kejang kasih obat kejang. Ya, preventif stroke sekunder ini untuk mencegah terjadinya stroke berikutnya, stroke kedua, ketiga. Nah, ini dengan penggunaan obat antitrombotik, antiplatelet atau antikoagulan. Nah, ini yang saya bilang rekanalisasi. Jadi apabila terjadi stroke, di sini terjadi jaringan yang rusak. Jaringan rusak ini bersifat permanen ya, jadi tidak bisa dihilangkan. Nah, kita kejar waktu itu untuk menyelamatkan daerah yang warnanya orange muda nih. Ini namanya daerah penumbra. Ya, ini daerah cedera yang apabila tidak ditangani dengan cepat dia akan rusak juga, ikut rusak. Nah, ini yang kita bisa lihat dari gambar. Ini apabila terapinya berhasil terjadi reperfusi. Jadi daerah yang rusak ini yang warna merah, kerusakannya akan tetap segini aja. Tapi apabila tidak dilakukan rekanalisasi, jadi daerah yang rusak ini akan bertambah semakin luas ya. Ini yang warna merah. Jadi kerusakannya lebih besar. Jadi resiko kecacatan dan resiko kematiannya lebih tinggi apabila tidak ditangani
segera. Apa sih yang tadi diomongin itu apa? Nah, ini. Apabila nanti pasiennya sudah di CT scan, kita bisa lihat di sini ya, ada perdarahan atau tidak. Kalau tidak ada perdarahan, gejalanya jelas, kita lanjutkan dengan IV RTPA. Ini trombolisis intravena. Nah, kalau memang pembuluh darahnya kena yang bagian besar, ini contohnya di sini di MCA ya, teritori MCA. Kita lanjut dengan CT angiografi. Nah, ini kita bisa lakukan CT perfusion. Lalu kita lanjutkan dengan ini DSA dan trombektomi mekanik. Ya, ini kita bisa lihat nih aliran darahnya di sini nggak ada ya. Nah, setelah dilakukan trombektomi ini dimasukkan kateter dari paha, kemudian ditarik sumbatannya keluar. Ya. Ini kita bisa lihat DSA setelahnya nih ada aliran darahnya keluar ya. Nih, jadi terjadi revaskularisasi. Jadi penumbranya tadi bisa kita selamatkan. Nah, untuk melakukan itu ada periode emasnya, yaitu maksimal 4,5 jam. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit ya, untuk mengurangi resiko kecacatan tadi dan resiko kematian. Kalau enggak nanti permanen kerusakan. Seperti apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah menghubungi ambulans atau kita sudah ke IGD dalam perjalanan gitu. Nah, ini kalau kedinginan diselimutin, kalau misalnya pasiennya di situ ya kita harus monitor terus. Ada informasi tambahan nggak? Misalnya nanti ada kejang atau apa, itu harus diinformasikan lebih lanjut ya. Kemudian jangan coba untuk memijat pasien, memberi makan atau minum, mencoba mengeluarkan darah ataupun menggoncang-goncangkan tubuh pasien ya, itu karena tidak bermanfaat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya cedera lebih lanjut. Ini kesimpulannya, jadi hipertensi ini merupakan penyebab utama terjadinya stroke. Jadi diperlukan pemantauan dan pencapaian tekanan darah yang optimal untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi pada organ-organ tubuh. Apabila terjadi gejala stroke yang tadi ya, segera ke RS, secepat mungkin bawa pasien ke IGD rumah sakit terdekat. Time is brain, jadi waktu itu adalah otak. Setiap menitnya itu sangat berarti, dimana setiap menit itu saat stroke 2 juta sel saraf di otak akan rusak. Kita bisa lihat di sini ya, 10 menit kerusakannya hanya bagian merah. Semakin lama dibawa ke rumah sakit, semakin lama mendapat terapi, nah maka kerusakannya akan semakin luas. Jadi kita memang berpacu dengan waktu untuk penanganan stroke, terutama yang tadi ya tujuan kita rekanalisasi, karena memang 80% pasien stroke itu adalah sumbatan. Jadi kalau sudah kena trombos itu berarti sudah terjadi sumbatan, harus dilakukan rekanalisasi. Rekanalisasi tadi kalau di pembuluh darah otak ya, bukan kita ngomongnya yang stroke. Jadi prosesnya itu bisa misalnya pada pasien hipertensi sendiri itu kan tadi membuat ada perubahan pada lumen pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang tadinya elastis, lumennya lebar. Nah, itu pada hipertensi dia menjadi lumennya mengecil, kaku, kemudian kehilangan elastisitasnya. Nah, ini juga bisa terjadi plak aterosklerosis. Ya, jadi plak aterosklerosis itu bisa salah satunya dari kolesterol gitu ya. Nah, dari situ, karena dia rapuh, dia bisa robek. Nah, di situ bisa terjadi trombus. Jadi ada faktor-faktor inflamasi, kemudian ada sel-sel darah situ numpuk, menyumbat. Trombus itu sifatnya menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau sudah tersumbat harus direkanalisasi. Rekanalisasi itu bisa dengan intravena trombolisis yang tadi disuntik lewat pembuluh darah obat ya, namanya autoklase RTPA, atau kalau memang belum ada perbaikan atau kena di pembuluh darah otak yang lebih luas, itu diperlukan mechanical thrombectomy. Jadi nggak bisa dengan perubahan gaya hidup ya, kecuali ya memang baru dari hipertensi aja, belum ada komplikasi ke arah stroke. Vertigo itu memang salah satu
gejala ya untuk stroke. Tapi vertigo yang seperti apa? Biasanya kalau vertigonya yang posisional, hilang timbul hanya 1-2 menit, nah itu biasanya lebih ke vertigo jinak karena kelainan di dalam organ telinga dalam. Apabila vertigonya itu terjadi menetap, misalnya berhari-hari, tadi kan definisi stroke itu kan terjadinya berlangsung 24 jam atau lebih, ya secara definisi. Jadi kalau dia menetap vertigonya, apalagi pada usia masuk ke lansia atau prelansia, yaitu kita harus lebih dalam lagi mengenali ya. Kemudian untuk kesemutan, kebas-kebas, tadi kan saya sempat jelaskan kalau otak kita tuh ada otak kanan dan otak kiri, dua-duanya harus simetris. Jadi apabila sifatnya itu benar-benar sesisi tubuh, sesisi wajah, atau di sekitar mulut, kesemutan, kebas, nah itu kemungkinan, dan menetap ya, tadi kan menetap berlangsung 24 jam atau lebih, yaitu kemungkinan stroke. Tapi kalau cuma di ujung-ujung jari tangan atau ujung jari-jari kaki, dua-duanya simetris, ya kemungkinan akibat komplikasinya dari hipertensinya, jadi menyerang di ujung-ujung. Ya, apalagi tadi gejalanya? Oke, saya pikir kebas sudah, kemudian kesemutan dan lain sudah ya. Jadi intinya itu ya kak. Ya, kalau mau lebih jelas harus digali semuanya faktor resikonya dan ada pemeriksaannya juga ya. Kalau perlu ya tekanan darahnya itu tadi kan masih 140 ya. Ya, sedikit diturunkan lagi. Oke. Ya, karena hipertensi itu walaupun minum obat terus tapi nilainya belum mencapai kadar optimalnya, belum. Siap. Nah, kalau belum terkontrol ya berarti dia faktor resiko terjadi